Bukan kebetulan apabila Anda sedang menyaksikan kami di Good News Program. Topiknya menarik banget loh guys, yaitu menolak cerai. Jangan gampang-gampang untuk ngomong cerai, karena orang nih ya, orang-orang tua dulu bilang tuh hati-hati lu nanti kalau ada setan lewat tuh kejadian. Tapi kita anak Tuhan, kita tahu bahwa dalam diri kita kan ada, ini bait Roh Kudus. Jadi kalau kita bait Roh Kudus, kenapa ngomong gampang-gampang cerai, betul nggak? Iya, betul Ya kan? sekali. Nah, hari ini kita menampilkan seorang tamu yang sangat spesial, seorang sahabat yaitu Pendeta Hengki So. Dan beliau bersama dengan kami saat ini, kembali bersama dengan kami Pak Hengki ya. Pertanyaan tadi sebelum break adalah bagaimana nih Pak Hengki untuk supaya pasangan udah berlanjut berjalan, menikah, dan kemudian tetapi mereka tuh gampang nyerah gitu loh Pak. Supaya mereka dapat kita tempa, dapat kita kuatkan, supaya mereka nggak loyo gitu loh. Supaya mereka nggak give up easily gitu. Silakan Pak Hengki. Ya, yang pertama tentunya adalah firman Tuhan. Firman itu adalah kekuatan, sumber kekuatan bagi kita yang lemah, bagi pasangan suami istri yang sudah hampir menyerah. Karena itu saya perlu sekali suami istri yang sudah hampir menyerah untuk banyak mendengar firman, banyak membaca firman, supaya dapat kekuatan baru dari firman. Amin. Dan juga bisa memberikan pengharapan baru. Ketika kita sudah hopeless, nggak ada harapan terhadap keluarga kita, waktu kita baca firman, waktu kita dengar firman, kita mendapat pengharapan baru. Jadi saya kira yang pertama-tama adalah kita harus membaca firman, mendengar firman, karena firman itu akan memberi kekuatan kepada kita. Ya. Amin, amin. Memompas semangat kita kembali, yang akan membuat kita yang sudah tidak berdaya kuat kembali. Ya, itu firman. Yang kedua, saya kira kita perlu bantuan daripada orang ketiga. Ya. Sebabnya kenapa gereja-gereja menyediakan konselor pernikahan. Dan saya kira program Good News ini juga punya call center yang bisa melayani saudara-saudara yang lemah untuk bisa menolong saudara-saudara. Nah, kadang-kala kita ini malu untuk menceritakan masalah kita, keadaan situasi keluarga kita kepada orang ketiga. Padahal sebenarnya kita nggak perlu malu, ya. Kita butuh bantuan karena kita butuh orang ketiga yang bisa melihat keseluruhan daripada masalah kita, keseluruhan daripada problem kita. Ya, kalau kita sendiri yang melihat masalah kita, kadang-kadang kita kurang objektif. Atau istri yang melihat masalah dalam keluarga, kadang istrinya kurang objektif. Tapi kalau dia bisa melihat secara objektif, lalu bisa memberikan pandangan-pandangan. Yang paling penting juga dia bisa memberikan doa kepada kita. Dan kita jangan pernah meremehkan kuasa doa, karena saya telah belajar bahwa kuasa doa itu begitu luar biasa. Amen. Bisa membuat orang yang lemah dikuatkan kembali. Jadi kalau ada pasangan suami istri yang mungkin sudah hampir menyerah dan sedang lemah dengan situasi rumah tangga, saya kira jangan malu-malu untuk datang ke bagian pelayanan, untuk bagian konseling, untuk minta didoakan. Karena ketika ada yang mendoakan saudara, saudara akan mendapat kekuatan. Dalam sebuah gereja dan saudara tertanam di kelompok sel, saya kira baik sekali saudara bisa berbicara kepada pemimpin sel saudara atau kepada gembala saudara di gereja saudara untuk bisa menolong saudara, mendoakan saudara. That's right. Berarti istilahnya komunitas itu sangat menentukan juga ya. Betul. Iya. Silakan. Nah, Pak Hengki juga mau bertanya nih, sebenarnya waktu Tuhan bilang kalau dia membenci perceraian, itu apa sih yang ada dalam pikiran Tuhan? Maksudnya pastikan Tuhan tahu bahwa perceraian itu nggak baik buat manusia yang sudah menikah. Nah, dampak-dampak negatif apa kira-kira yang bisa disebabkan oleh perceraian sehingga nanti kalau setelah bercerai hidup kita itu tidak bisa maksimal? Ya, akan menimbulkan banyak luka, ya, luka hati, ya, dan orang yang pernah mengalami perceraian, ya, itu pasti nanti ketika membangun keluarganya kembali akan muncul rasa kurang aman. Ya. Akan ada perasaan was-was untuk bercerai kembali. Ya, jadi makanya kita seringkali menjumpai yang pernah bercerai, ketika menikah lagi, akhirnya
bercerai lagi. Jadi ada trauma-trauma perceraian. Ini akibat-akibat negatif daripada sebuah perceraian. Nah, yang paling dirugikan daripada sebuah perceraian adalah anak-anak. Selalu menjadi korban daripada sebuah perceraian. Ada banyak masalah-masalah kejiwaan yang akan muncul ketika papa mamanya bercerai, ya. Dan sudah banyak sekali kita melihat kasus-kasus, ya, anak yang kemudian juga menjadi dingin dan tidak menikah karena khawatir nanti juga akan bercerai, ya. Anak yang kemudian jadi benci kepada laki-laki karena mungkin menganggap bahwa papanya lah penyebab perceraian. Anak yang benci kepada perempuan karena menganggap bahwa mamanya lah yang menyebabkan terjadi perceraian, ya. Dan juga perceraian juga membuat korban anak-anak adalah anak-anak mengalami penyimpangan seksual, ya. Ada kasus penyimpangan seksual terjadi karena orang tuanya bercerai, ya. Jadi ada banyak kerugian-kerugian yang terjadi ketika perceraian datang pada sebuah keluarga. Itulah sebabnya kenapa kita harus dengan sekuat tenaga mempertahankan keluarga kita, jangan berakhir dengan perceraian. Setuju. Ya. Nah, Pak Hengki, kemudian biasanya orang-orang ini yang berpikir untuk bercerai, mereka karena mengharapkan nanti kalau sudah bercerai itu bisa menikah dengan orang yang baru, yang lebih menyenangkan daripada suami atau istrinya yang sekarang ini, gitu kan. Nah, tapi sebenarnya apa kata Alkitab, Pak? Seandainya sudah bercerai, apakah diizinkan untuk menikah kembali dengan orang lain? Mungkin Pak Hengki bisa memberikan penjabaran. Kan kembali ini kan masih pro dan kontra. Ada gereja-gereja yang mengizinkan yang sudah bercerai menikah kembali. Ada gereja-gereja atau hamba Tuhan yang tidak mengizinkan, tidak mau memberkati mereka yang sudah bercerai untuk menikah kembali. Tapi kita harus bisa melihat secara utuh bagaimana dengan ini menurut Alkitab, ya. Nah, kalau di gereja di gereja yang saya gembalakan sendiri, kami punya beberapa hal yang beberapa kondisi yang kita bisa mengizinkan yang sudah bercerai untuk menikah kembali. Ya. Misalnya yang pertama, ketika pasangan cerainya itu sudah meninggal, nah itu boleh diceraikan dinikahkan kembali. Yang kedua, ketika mereka bercerai pada saat mereka belum mengenal Tuhan. Nah, kita menganggap bahwa waktu mereka menikah di luar Tuhan. Mereka bercerai juga di luar Tuhan. Nah, kita boleh menikahkan kembali untuk kondisi seperti ini. Ya, atau mungkin salah satu pasangan yang mengalami hal seperti itu, ya. Nah, yang ketiga, kondisi yang bercerai karena diceraikan oleh orang yang atau pasangannya yang tidak seiman. Jadi waktu dia menikah, kemudian pasangannya tidak seiman itu menceraikan dia karena dia percaya kepada Tuhan. Kemudian akhirnya dia mau menikah lagi, maka kondisi seperti ini diizinkan untuk dinikahkan kembali. Ya. Dan yang keempat adalah ketika mereka bercerai, diceraikan karena yang pasangan yang diceraikan itu pasangannya melakukan perzinahan berkali-kali. Ya, terjadi sebuah habit perzinahan yang luar biasa. Dan kemudian pasangannya yang berzina itu, yang terikat pada perzinahan itu menceraikan suami atau istrinya. Nah, korban daripada perceraian ini diizinkan untuk menikah kembali. Ini kondisi-kondisi yang dilakukan di gereja kami kalau ingin menikah kembali. Tapi tidak semua gereja memiliki pandangan seperti pandangan gereja kami. Jadi ini
pro dan kontra daripada pernikahan kembali ya. Ya, apa yang seharusnya pada waktu seseorang akan memutuskan untuk bercerai nih Pak ya. Salah satunya mungkin yang kadang-kadang kami hadapi ini gini nih. Pasangan suami istri misalnya mereka sukar untuk saling mempercayai ini Pak. Karena mungkin salah satu daripada kedua orang itu mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali udah berselingkuh misalnya. Atau tidak bisa dipercaya dalam hal keuangan misalnya Pak. Nah, nasihat Bapak apa nih? Bagaimana caranya dalam kondisi yang sudah terluka nih untuk luka ini bisa dipulihkan dan kemudian istilahnya melewati masa-masa trauma dan kemudian hidup kembali membuka lembaran baru bersama-sama. Ya, Bagaimana? bisa rujuk. Memang untuk kasus kehilangan kepercayaan kepada pasangan Ya. itu memang butuh waktu, butuh energi untuk bisa memulihkan kembali. Ya. Pasangan yang sudah tidak bisa dipercaya oleh pasangannya, jangan juga langsung buru-buru, oh saya sudah bertobat, kamu harus percaya sama saya. Itu butuh waktu, waktu untuk membuktikan betul nggak kamu sudah bisa dipercaya atau tidak. Nah, jadi untuk kasus-kasus yang seperti ini, masalah kehilangan kepercayaan, memang perlu mentor, perlu pembimbing rohaninya yang memberikan jaminan dan mengikuti apakah memang betul dia sudah bisa dipercaya atau tidak. Dan saya kira memang harus ada pembimbing rohani daripada pasangan suami istri ini untuk bisa menolong. Sebab kalau tidak ada pembimbing rohaninya, artinya tidak ada orang yang mau mentor mereka, maka akan sulit sekali. Sebab kehilangan kepercayaan itu pasti akan membuat keributan dan keributan. Karena ketika ada sedikit masalah, maka pasti akan diungkit lagi. Dulu kan kamu pernah begini, begini. Dan itu pasti akan muncul lagi. Itu ada istilahnya Pak, kalau ada orang bilang cinta lama bersemi kembali, ini luka lama bersemi kembali gitu. Luka lama gak pernah sembuh. Luka lama bersemi kembali. Makanya ya, kalau kita sudah bisa dipercaya oleh pasangan kita, itu jaga baik-baik. Nilainya tuh lebih berharga daripada gitu. Nah, membangun kepercayaan itu memang tidak mudah ya. Lebih gampang kita membangun bangunan 10 lantai, 15 lantai daripada membangun kepercayaan. Bukan berarti juga mustahil, bisa ya. Setiap kita ini ya harus punya sebuah usaha yang jujur, sebuah tekad yang jujur gitu ya. Semangat. Kalau tidak ya tentunya pasti sulit sekali. Iya. Nah, Pak Hengki, kami berdua ini juga percaya bahwa yang dikehendaki Tuhan itu bukan perceraian, tapi pemulihan. Nah, kalau menurut Pak Hengki, apa kuncinya supaya sebuah keluarga itu bisa mengalami pemulihan? Karena ada contoh kasus begini Pak, pasangan suami istri, yang mana suaminya itu berselingkuh sampai 25 tahun dan istrinya tuh masih bisa bertahan di rumah nunggu suaminya pulang, berdoa buat suaminya sampai suatu saat suaminya bertobat dan pulang ke rumah dan mereka rujuk kembali. Tapi ada wanita yang istri yang lain gitu, maksudnya pasangan yang lain yang istrinya bilang, wah Nehi kalau gitu caranya gue nggak bisa gitu kan atau gue juga bisa gitu. Nah, atau ada juga yang istri yang dipukulin sama suaminya KDRT gitu ya, tapi dia bertahan tuh 16 tahun dia nggak menggugat cerai karena dia tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki perceraian. Tapi ada pasangan yang lain yang tahu firman yang sama, si istrinya bilang, aduh nggak bisa kalau gue dipukulin terus gue bakal mati nih di tangan suami gue. Nah, menurut Bapak, ini sebenarnya kunci pemulihan itu di mana Pak? Kenapa ada yang bisa bertahan dan ada yang tidak? Ya, kuncinya tentunya kepada kesabaran dan ketabahan kita. Kesabaran dan ketabahan kita. Ya, menunggu jawaban doa kita. Sebab ketika suami kita suka selingkuh atau ketika istri kita selingkuh, suami KDRT. Nah, memang
kita harus kembali kepada firman Tuhan bahwa Tuhan membenci perceraian. Lalu bagaimana way out-nya? Ya doa, kita harus doa, minta Tuhan menjamah suami kita, menjamah istri kita. Dan selain tentunya kita minta bantuan dari konselor, dari pemimpin rohani mendoakan kita. Nah, lalu kita harus menunggu dengan sabar. Biasanya kasus-kasus yang seperti Ibu Dewi sampaikan, ya bertahun-tahun dengan sabar menanti, akhirnya terjadi pemulihan yang luar biasa. Kalau tidak sabar memang ya pasti selalu ambil jalan pintas, cerai aja. Berarti seperti Abraham ya Pak ya? Walaupun tidak ada dasar untuk percaya. Betul, tidak ada dasar dia berharap, tapi dia berharap juga. Tetap berharap. Iya, tetap berharap ya. Nah, bagaimana nih Pak nasihat untuk orang-orang yang supaya pada saat ini lagi menantikan nih? Ya, karena supaya kadang-kadang kehilangan kesabaran. betul, ada orang yang berkata bahwa iman itu adalah untuk hari ini, tetapi hope atau harapan itu adalah untuk besok. Nah, bagaimana supaya hope-nya itu nggak habis gitu loh Pak? Ya. Nah, ikutilah acara-acara seperti Good News. Wow, oke. Puji Tuhan. Jadi penting ya. Jadi jangan lupa nih teman-teman nonton Good News program terus, makanya subscribe gitu. Sebab waktu kita ikuti acara seperti hari ini kan iman kita dikuatkan lagi. Iya, ditingkatkan lagi. Pengharapan kita muncul lagi gitu kan ya. Ya. Jadi besok kita lemes lagi nih, pengharapan mudar lagi. Ya buka lagi Good News lagi, dengar lagi program ini. Mantap. Kan ya? Atau kita baca firman Tuhan. Karena selalu pasti ketika kita membaca firman, kita ikut program-program yang ada hubungannya tentang firman, pasti kita akan dikuatkan. Jadi intinya juga harus mau belajar ya Pak? Betul, belajar. Ya, juga dari buku-buku tentang pernikahan yang sehat gitu ya. Harus mau belajar, punya komunitas yang benar, baca firman Tuhan, terus berdoa dan berharap kepada Tuhan, ya itu ya kurang lebih Pak ya. Dan itu harus terus di cycle nih ya. Iya. Nah mungkin ini Pak, sebelum kita akhiri segmen yang ini, bagaimana dengan keluarga Bapak nih? Kalau misalnya orang lihat nih, kayaknya Pak Hengki dengan Ibu Silvani itu baik-baik saja gitu loh. Everything seems to be easy, gampang banget kayaknya menjalani kehidupan. Nah kalau misalnya Bapak berkenan nih, bisa nggak Bapak ceritakan tentang misalnya ada nggak pergumulan-pergumulan rumah tangga, mungkin nggak pendeta itu bisa sampai ribut gitu misalnya. Silakan Pak. Iya, pendeta juga bisa ribut. Oh bisa ribut ya? Karena pendeta juga manusia. Ada miskomunikasi, salah paham, ya bisa saja ribut. Tapi tentunya kan ributnya kami responnya beda, kita cari outnya beda, ya kan? Kalau kami ribut tentunya kami harus menyelesaikannya dengan baik, dengan tuntas, ya. Pokoknya intinya adalah sebelum matahari terbenam maka harus tuntas semua masalah, gitu loh. That's right. Sebelum tidur sudah pokoknya konflik-konflik harus selesai. Nah, itu yang kami selalu lakukan. Puji Tuhan. Jadi pendeta pun juga punya masalah rumah tangga ya. Iya, tidak ada konflik yang sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan. Puji Tuhan. Tetapi karena memang sudah dilatih dan terbiasa, karena pendeta-pendeta yang terbiasa untuk membuka diri, jadi lebih mahir lah istilahnya, karena kemahiran ini sangat diperlukan dalam men-tackle masalah-masalah kehidupan. Betul Pak ya? Oke, good. Terima kasih Pak Hengki. Silakan. Ya, pemirsa, sebelum break saya akan membacakan praise report nih ya dari seorang pemirsa yang beberapa saat yang lalu minta bantuan doa. Puji Tuhan, suami saya sudah lulus pelatihan untuk naik tingkat. Wow. Saya yakin dan percaya semuanya karena kuasa Tuhan. Amen. Terima kasih untuk dukungan doanya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, masih adakah di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling? Anda bisa hubungi kami di nomor telepon yang tertera di layar kaca atau melalui email ke doa@anugerah.net. Karena kita percaya loh bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Haleluya. Tetap stay tune bersama kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News program. Halo teman-teman sekalian, Anda baru saja menyaksikan sebuah episode Good News program, atau mungkin Anda juga menyaksikan video-video tayangan yang lain yang kami pernah upload pada channel @Anugerah Ministries. Dan saat ini secara pribadi pula saya mengajak Anda untuk berpartner bersama dengan kami.
sehingga lebih banyak lagi tayangan-tayangan yang luar biasa. Akan ada inovasi-inovasi baru, akan ada kesempatan bagi Anda juga untuk membantu kami untuk memperlebar kerajaan surga. Jangan lupa untuk subscribe pada channel YouTube kami yaitu di @anugrah_ministries. Anda bisa langsung pencet dan kemudian jangan lupa untuk pencet ada loncengnya, sehingga apabila ada setiap video baru, tayangan baru yang diupload, Anda akan langsung mendapatkan notifikasi pada email Anda atau pada YouTube Anda.